hari. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai kami sehingga pada saat ini kami boleh mengadakan pertemuan dengan orang tua ataupun wali siswa-siswi kami kelas 11 dan 12 dan juga para siswa kelas 11 dan 12. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami sehingga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati sarana prasarana yang kami pergunakan, kiranya Tuhan berkati semuanya sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, orang tua maupun wali siswa kelas 11 dan 12, kemudian Bapak Ibu perwakilan dari pengurus cabang serta Bapak Ibu guru, semua yang dikasihi Tuhan, dan juga anak-anakku semua siswa kelas 11 serta 12 yang saya kasihi serta saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan jika pada saat ini kita dapat bertemu di dalam acara sosialisasi, ya, sosialisasi pembelajaran secara online. Ya, pada saat ini meskipun kita laksanakan secara daring, ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya sehingga dapat menghadiri pertemuan pada pagi hari ini, dapat berkenan untuk meluangkan waktunya menghadiri undangan kami. Terima kasih Bapak Ibu guru serta juga Bapak Ibu orang tua ataupun wali siswa. Pada hari ini atau pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Yang pertama, nanti akan kami sampaikan tentang visi, misi, serta tujuan SMA Kristen Purwokerto. Visi dan misi SMA Kristen Purwokerto. Itu bisa Bapak Ibu lihat. Visi dari SMA Kristen Purwokerto yaitu terdepan dalam iman, ilmu, karakter, dan sikap yang berlandaskan kasih. Ya, di sini kami semua, ya, Bapak Ibu guru dan seluruh anggota keluarga SMA Kristen Purwokerto, pengurus cabang, pengurus, menginginkan, ya, kami berharap agar ke depannya siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto ini mempunyai iman yang teguh dan juga berilmu tinggi, ya, serta mempunyai karakter yang baik yang dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap yang taat pada Tuhan, sikap bertanggung jawab, dan sikap peduli yang berlandaskan dengan kasih. Untuk mencapai visi tersebut, kita jabarkan di dalam misi SMA Kristen Purwokerto. Misi SMA Kristen Purwokerto yang pertama itu mewujudkan karakter Kristiani melalui berbagai kegiatan dan pelayanan. Ya, jadi di sini karakter Kristiani itu mengasihi, saling mengasihi, ya, nanti akan kita wujudkan dalam kegiatan maupun pelayanan kita. Meskipun mungkin masih secara daring, ya, akan berusaha, ya, sedemikian rupa sehingga proses kegiatan maupun pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kemudian menghantarkan peserta didik menjadi insan yang bermartabat melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Mudah-mudahan tidak lama lagi kegiatan tatap muka bisa kita laksanakan sehingga kegiatan ekstrakurikuler pun dapat kita selenggarakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang unggul, bermutu, dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Kemudian untuk mencapai visi misi kita ini, nah, sekolah juga mempunyai tujuan. Ya. Berdasarkan visi misi, sekolah juga mempunyai tujuan. Antara lain tujuan kita apa? Kita menginginkan menjadi sekolah Kristen yang terbaik. Ya, itu keinginan kita, harapan kita. Mudah-mudahan juga menjadi harapan Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian yang kedua, mendampingi peserta didik agar mampu terus-menerus mengembangkan diri sehingga dapat menjadi pemimpin yang berjiwa sosial, tangguh, dan profesional, serta berdedikasi tinggi demi kemajuan masyarakat, kelestarian lingkungan, bangsa, negara, dan gereja. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter Kristiani, terampil berolah ilmu pengetahuan, seni, dan berkomunikasi dengan sarana teknologi informasi dan bahasa asing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk agar dapat visi misi dan tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal, maka kami membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, dari guru, karyawan, kemudian siswa, siswi SMA Kristen Purwokerto tentunya, dan juga tidak lupa tentunya juga kami membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu, orang tua maupun wali siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, karena pandemi COVID ini belum mereda, maka proses pembelajaran masih kami laksanakan secara online atau secara daring. Dan kami berharap mudah-mudahan tahun pelajaran baru ini proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Ya, itu harapan kami. Nah, kami menginginkan agar proses pembelajaran di tahun pelajaran ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ya, kita sudah melaksanakan secara daring di tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini meskipun masih kita laksanakan secara daring akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Anak-anak dapat lebih berdisiplin di dalam mengikuti pelajaran, di dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Ya. Kami menginginkan itu semua. Dan untuk itu akan kami sampaikan tata tertib selama pembelajaran jarak jauh. Demikian Bapak Ibu, tata tertib siswa selama pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya di sini ada siswa-siswi kelas 11 dan 12 yang juga mengikuti. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan secara online. Ya. Kemudian, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pukul 7.30. Tetapi di sini siswa harus sudah siap sebelum pembelajaran pertama dimulai pukul 7.30. Jadi sebelum pukul 7.30 siswa harus sudah siap. Ya, dari persiapan pukul 7 hingga pukul 7.30 siswa sudah mandi, sudah makan, sudah berjemur, ya. Itu harus sudah dikerjakan sehingga pada pukul 7.30 sudah siap mengikuti pelajaran. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar mengajar akan diawali dan diakhiri dengan berdoa. Dan yang kelima, siswa yang berhalangan hadir harus memberi surat keterangan dari orang tua atau wali. Ya. Jadi jangan siswa hanya WA pada walinya atau pada guru yang bersangkutan, saya tidak bisa hadir. Apalagi saya maaf, saya tidak bisa hadir karena harus pergi ke suatu tempat ini dan itu dan sebagainya. Ya, kami berharap untuk mulai tahun ajaran ini anak-anakku semua mulai berlatih disiplin. Karena ini semua untuk anak-anak, ya, untuk siswa-siswi suatu saat jika sudah lulus, sudah keluar dari SMA Kristen sudah terbiasa.
untuk berdisiplin. Kemudian yang keenam, peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar, misalnya karena sakit, kira-kira 1-2 hari, mungkin orang tua atau wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah, kepada wali kelasnya. Kemudian jika lebih dari 2 hari, tentunya ini perlu ke dokter, ya, perlu memeriksakan ke dokter karena sudah lebih dari 2 hari, ya. Dan ini kami minta surat keterangan dari dokter itu dilampirkan. Kemudian tata tertib yang berikutnya, selama KBM setiap siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah, ya. Pada hari Senin dan Selasa berpakaian OSIS. Jadi kemudian pada hari Rabu dan Kamis berpakaian identitas sekolah. Pada hari Jumat berpakaian pramuka. Ya. Ini semua nanti akan terlihat karena kita akan menggunakan pembelajaran secara Zoom. Ya, jadi kami bisa melihat, oh anak-anak memakai seragam, anak-anak disiplin, terlihat kalian terlihat sekolah. Anak-anak semua terlihat sekolah, meskipun dari rumah kalian tetap sekolah. Ya. Dan tentunya juga mengikuti pembelajaran ini setiap hari dengan tertib, mengerjakan soal-soal, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Jangan harus dikejar-kejar oleh Bapak Ibu guru karena waktunya atau sudah deadline. Ini tolong untuk yang kemarin masih seperti itu, tahun ajaran baru ini kalian mulai lebih baik lagi, berdisiplin lagi. Dan kami mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua atau wali untuk dapat mendorong putra-putrinya, ya, untuk ikut memantau putra-putrinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan nanti untuk sistem pembelajaran secara online akan disampaikan oleh Ibu Nirmala selaku pengurus Sakam. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada host Pak Bas. Baik, terima kasih sebelumnya. Oke. Ya, Bapak Ibu, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan visi misi serta tujuan SMA Kristen di dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu, bahwa kami memiliki tujuan menjadi sekolah yang terbaik. Nah, berikutnya di sini saya serahkan kepada Bu Nirmala selaku PC SMA Kristen Purwokerto. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, saya Nirmala. Saya dari pengurus yang bertugas untuk mengawal jalannya proses belajar di sekolah Kristen, mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Saya senang sekali kalau pada siang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu selaku wali murid yang ada di SMA Kristen Purwokerto. Baik Bapak Ibu, proses pembelajaran online sebenarnya sudah berjalan tahun lalu, tetapi apa yang akan berubah untuk saat ini? Ya, kalau awalnya berjalan, tetapi berjalannya karena kaget, karena situasinya memang tidak memungkinkan kita melakukan yang lain. Mau tidak mau kita melakukan itu, ya. Tetapi setelah 1 tahun berlalu, pasti akan ada perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Baik. Oh ini saya beritahu proses ya. Oh, saya pas masker dulu yang satu, karena maskernya double mungkin. Sudah kedengaran? Bisa terdengar? Sudah? Atau masih kurang jelas? Jelas, Bu. Oh, sudah jelas. Baik.
Bapak Ibu, kita mulai dari kondisi kita. Ya, kondisi kita pada saat ini yang terjadi adalah adanya virus. Ya, dengan kondisi adanya virus ini yang membuat akhirnya seluruh aktivitas masyarakat sedunia menjadi berubah. Kita harus mengadaptasi kehidupan baru. Awalnya dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi kita karena adanya virus yang tadinya 3M menjadi 5M yang harus dipatuhi. Memakai masker bukan hanya satu tetapi 2 ya, ini yang tadi saya pakai, kita pakai double. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, kondisi terakhir inilah yang membatasi mobilitas dan interaksi yang kemudian membuat segala aktivitas berpusat di rumah. Kalau orang kerja ada yang namanya WFH, work from home. Tetapi kalau untuk anak sekolah ada yang namanya SFH atau study from home, atau yang biasa kita kenal dengan istilah belajar online. Nah, apakah ada pilihan selain belajar online? Semua bertanya hal yang sama. Besok sekolahnya tatap muka atau online? Ya, bahkan tidak jarang ketika Bapak Ibu mungkin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, pasti bertanya begitu juga kepada guru. Besok belajarnya tatap muka atau masih online gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita masih punya pilihan. Nah, pemerintah juga sudah mulai mencanangkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Tetapi untuk kondisi saat ini itu sangat tidak memungkinkan. Sudah tidak ada pilihan selain belajar online, Bapak Ibu. Ya, ini adalah satu-satunya cara untuk memutuskan penularan virus dan mempercepat selesainya pandemi. Sekolah online dimulai 16 Maret 2020, yang kemudian bertahap dilakukan mulai ke daerah-daerah, masuk ke Purwokerto akhir Maret. Ya, kita sudah mulai menyelenggarakan pembelajaran online dari tingkat pendidikan dasar, PAUD, sampai ke pendidikan tinggi di tingkat universitas. Semuanya diselenggarakan dengan cara online learning, ya, atau belajar dalam jaringan daring. Sehingga kita paham bersama bahwa pembelajaran online saat ini adalah sebuah keharusan bagi sekolah. Bukan lagi sesuatu yang baru, tetapi yang harus dilakukan. Yang baru adalah bagaimana sekolah bisa menggunakan pembelajaran online sebagai hal yang vital dalam kurikulum sekolah, supaya bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan yang kita canangkan, kurikulum yang sudah dibuat bisa berjalan dengan baik meskipun dengan online. Jadi pilihannya ini bukan lagi online atau tidak online, tetapi pilihannya adalah pada pembelajaran online itu sendiri. Apakah pilihan yang pertama? Pembelajaran online yang biasa saja, yang seperti selama ini berjalan? Atau yang kedua, pembelajaran online yang berkualitas? Kalau Bapak Ibu disodori barang yang biasa atau yang lebih berkualitas, saya yakin Bapak Ibu akan memilih yang lebih berkualitas. Demikian juga dengan proses pembelajaran. Kalau 1 tahun yang lalu sudah berjalan, tetapi berjalannya kita masih dalam suasana yang panik, yang bingung, ya, yang masih mencoba-coba, karena mau tidak mau harus langsung. Tetapi setelah berjalan sekian lama, manusia itu belajar. Oh, ternyata baiknya seperti ini. Oh, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus ditambahkan. Sehingga sekarang ini proses pembelajaran juga diarahkan supaya menjadi yang kedua ini, yaitu proses pembelajaran yang berkualitas. Lalu bagaimana agar proses pembelajaran online itu bisa berkualitas? Semuanya menuju ke satu
yaitu guru, siswa, dan wali murid. Tiga-tiganya ini harus berjalan bersama-sama. Kalau tidak, nanti terjadi permasalahan, terjadi ketimpangan. Misalkan gurunya yang semangat, tapi siswanya tidak semangat, maka pembelajaran berkualitasnya tidak akan terwujud. Atau wali muridnya semangat, tapi gurunya tidak semangat, itu juga tidak akan terwujud. Maka Bapak Ibu, tiga hal ini, tiga peranan inilah yang harus berjalan bersama-sama. Kita mulai dari peran gurunya dulu. Ya. Apa peran guru? Guru dituntut untuk terus belajar dan dapat berinovasi, mendesain media pembelajaran dengan memanfaatkan media daring atau online. Sebelum guru-guru ini minta anak-anaknya belajar yang baik, maka guru juga harus belajar lebih dulu. Sebelum guru meminta orang tua mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, guru juga harus mempersiapkan terlebih dahulu. Ini adalah foto yang saya ambil ketika beberapa waktu yang lalu kami melakukan pelatihan untuk guru-guru. Ya, pelatihan ini dilakukan untuk persiapan kita melakukan pembelajaran online yang berkualitas. Jadi meskipun masa pandemi, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana semangatnya para guru untuk terus belajar. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan, masker, jaga jarak ya. Bapak Ibu bisa lihat jarak mejanya cukup berjauhan. Kemudian peralatan yang kita bawa, kita gunakan adalah perlengkapan masing-masing, jadi tidak berbarengan, termasuk ballpoint gitu ya. Ketika kita mau mengisi daftar hadir dan sebagainya, itu semua menggunakan milik sendiri-sendiri. Tetapi bukan halangan bagi kami untuk meningkatkan proses pembelajaran yang baik. Ini guru ya, guru sudah mau belajar. Nah, lalu yang kedua, guru melalui wakil kurikulum di sini ya, melalui wakil kurikulum sudah mempersiapkan jadwal pembelajaran agar pembelajaran itu tetap berjalan sesuai jadwal seperti pada saat tatap muka begitu, tetapi bedanya melalui media pembelajaran online. Dengan adanya jadwal juga, maka guru juga bisa memastikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Lalu yang kedua, yang ketiga, guru juga sudah mempersiapkan Learning Management System atau LMS yang mudah diakses, yaitu Google Classroom atau yang biasa dikenal GC atau GCR. Ya, GC atau GCR ini memungkinkan para guru untuk mengatur pembelajaran dan menilai perkembangan siswa. Nantinya di dalam GC akan memuat seluruh bentuk komunikasi pembelajaran, mulai dari absensi, pengumuman, materi, tugas, dan penilaian. Kalau selama ini tugas ada yang masih dikumpulkan lewat WA, itu sangat rawan hilang. Ya, memori handphone kita terbatas. Selama masa pembelajaran daring 1 tahun ini terakhir, saya juga sudah 2 kali ganti handphone, gara-gara memorinya jebol, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang dirasakan oleh guru-guru juga demikian Bapak Ibu, memorinya nggak muat, lalu rawan hilang, bisa terhapus. Tetapi dengan GC, karena GC itu memang dipersiapkan sebagai manajemen sistemnya, maka semuanya akan terdokumentasi dengan baik. Tidak akan ada tugas yang hilang, pengumuman yang hilang, daftar hadir yang hilang, selama GC itu masih diaktifkan. Ini berguna baik untuk guru maupun untuk siswa. Ya, nggak ada tugas-tugas yang terhilang di situ. Lalu yang keempat, guru menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan online, sehingga materi dapat dijelaskan dengan baik dan komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan temannya bisa tetap terjaga. Itu peran guru Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah peran siswa. Yang pertama, siswa dapat menerima materi pembelajaran, kemudian
kemudian menyelesaikan tugas, menyampaikan presentasi, melakukan diskusi, serta berinteraksi dengan guru dan teman-temannya secara online. Lalu yang kedua, kalau gurunya saja semangat, belajar, termotivasi, maka siswa juga demikian. Siswa harus memotivasi diri untuk disiplin dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga, siswa melakukan pembiasaan hidup sehat dan kegiatan belajar yang baik dari rumah. Apa yang harus dilakukan siswa sebagai pembiasaan yang baik? Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa siswa akan menggunakan pakaian seragam sesuai dengan jadwalnya. Salah satu fungsi pendidikan adalah mendisiplinkan siswa. Jadi kita mulai dari pakaian kita dulu. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan pakaian seragam, disiplin sesuai dengan jadwal. Yang kedua, siswa disiplin mempersiapkan perlengkapan pembelajaran sesuai jadwal. Jadwal sudah dibagikan, besok pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan olahraga. Maka besok ketika pembelajaran dilakukan, tidak ada lagi siswa yang ribut nyari kaos olahraganya di mana. Ya, ternyata bongkar-bongkar lemari, belum disetrika misalnya. Ini belum siap berarti. Tetapi bagaimana siswa ini bisa disiplin mempersiapkan seluruh perlengkapan pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan pembiasaan hidup sehat. Di jadwal pelajaran tertulis mulai jam 7. Ya, di mana jam 7 sampai jam 7.30 adalah masa persiapan belajar. Jadi belajar kita bukan mulai jam 7.30, tapi mulai dari jam 7. Ya, dengan masa persiapan dulu. Apa yang dilakukan pada masa persiapan? Kalau waktu pembelajaran tatap muka, kan kita mandi dulu, makan pagi, seragaman, kemudian berjalan ke sekolah, gitu ya. Nah, untuk pembiasaan di rumah yang kita lakukan hampir sama Bapak Ibu. Diharapkan siswa sudah mandi, sudah sarapan, berseragam, dan ini yang penting, siswa berjemur. Kenapa demikian? Kita memahami di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat, terutama di Eropa, yang sampai harus beli vitamin D untuk dikonsumsi setiap hari. Bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia, vitamin D-nya melimpah ruah dan gratis. Tapi lah ini, biasanya yang gratis itu jadi tidak dimanfaatkan dengan betul. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai mengajarkan ke anak-anak kita, yuk kita berguna. Karena sekarang pola hidup kita harus seperti itu. Lalu yang keempat adalah pembiasaan untuk membaca. Nanti di jadwal juga akan muncul jamnya, ya. 13 sampai 14. Oh, kalau SMA, karena SMA ini jamnya sampai jam 13.30 ya Bu Rahmani ya. Maka jam literasinya adalah jam 14 ya. Jam 14 sampai jam 15 untuk literasi. Apa yang dilakukan di jam literasi? Diharapkan anak-anak membaca. Apa yang dibaca? Kalau anak-anak punya buku renungan harian, silakan dibaca. Baca Alkitab juga masuk di situ. Jadi kita membiasakan anak-anak setiap hari juga membaca Alkitab. Termasuk buku bacaan-bacaan yang dimiliki di rumah. Ya, buku-buku sains, buku-buku pendidikan yang lain mau dibaca silahkan. Ya, ada waktu 1 jam untuk anak-anak membaca dengan tema bebas. Tetapi dalam situasi khusus, dalam momen-momen khusus, nanti akan dibuatkan tema untuk literasi. Ya, tetapi nanti itu dari guru akan ada pemberitahuan. Temanya adalah masih bebas, kecuali nanti ada pemberitahuan untuk tema-tema tertentu. Kalau guru sudah
Siswa sudah. Nah, kita masuk peran yang ketiga ini. Ini adalah peran wali murid. Yang pertama, wali murid diharapkan siap menyediakan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Yang kedua, wali murid juga diharapkan terus memberikan motivasi dan semangat agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga, meskipun anak kita sudah duduk di bangku SMA, ya, sudah tidak perlu dideseri, nggak perlu ditungguin gitu ya. Berbeda seperti kalau anak TK atau SD, orang tuanya mungkin harus di sebelahnya. Kalau anak SMA tidak. Tetapi tolong yang ketiga tetap dilakukan Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu tetap memantau jalannya proses pembelajaran. Lalu yang keempat, wali murid juga diharapkan terus menjalin komunikasi yang baik dengan guru agar proses pembelajaran siswa dapat terpantau dengan baik. Kalau selama ini komunikasinya sudah baik, maka teruslah dilakukan yang baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi dengan guru, komunikasi dengan orang tua yang lain, mari kita lakukan yang baik. Supaya segala proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu, terakhir saya mau berikan pantun. Kiranya pantun ini bisa memberikan semangat untuk anak-anak kita di rumah, supaya mereka nanti juga belajar dengan semangat. Bunga melati yang sudah mekar membuat taman menjadi segar. Ayo, tetap semangat belajar meski virus ada di sekitar. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan kepada Mr. Bas selaku host. Ya, terima kasih Ibu Nirmala yang sudah memberikan materi tentang apa rencana kita ke depan untuk tahun ajaran ini untuk Putra Putri Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada materi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum oleh Pak Adi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Adi. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini adalah season tentang perkenalan kurikulum. Oke. Saya akan memperkenalkan apa itu kurikulum, karena selama ini mungkin belum menjelaskan tentang kurikulum. Perkenalkan dulu, nama saya Setio Adi. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi dan prakarya. Dan saya juga membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Apa itu sebenarnya kurikulum? Nah, kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran, program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Contohnya di sini adalah kita SMA Kristen Purwokerto, yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik atau peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan, ya, selama 1 tahun. Selanjutnya, apa itu isi dari kurikulum? Ya, kurikulum itu memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua ada materi, ada strategi pembelajaran, kemudian ada organisasi kurikulum, selanjutnya ada evaluasi. Dari kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian apakah fungsi dari kurikulum yang kita laksanakan? Yang pertama, bagi murid atau peserta didik sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan berkaitan dengan pencapaian target yang membuat siswa menjadi mudah memahami berbagai materi, serta mampu melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah.
Nah, kemudian manfaat apa yang kita dapat jika kita melaksanakan kurikulum? Ya, kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar atau guru atau dosen untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Kurikulum dapat membantu menunjang pengajaran agar lebih baik. Selanjutnya, prinsip apa pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang kita laksanakan? Peserta didik dapat difasilitasi untuk mencari tahu tentang materi, ya, tentang mata pelajaran dan sebagainya. Nah, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber pembelajaran, bisa dari buku atau referensi yang lain, atau mungkin internet, atau mungkin masyarakat atau lingkungan sekitar. Peserta didik juga dapat berproses dalam pembelajarannya menggunakan metode ilmiah. Pembelajaran dapat berbasis kompetensi atau kemampuan siswa. Nah, karakteristik di dalam kurikulum 2013 ini adalah setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan yang pertama ada sikap spiritual. Nanti diharapkan semua siswa mempunyai suatu perasaan rohani, bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan, bisa berdoa sebelum atau sesudah dalam pelajaran atau di dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian sikap sosial. Tujuan dari sikap sosial ini adalah yang diharapkan siswa mampu dapat bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan dapat bergotong royong atau saling menolong terhadap sesama, dan kepedulian terhadap sesama juga. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah kemampuan di dalam materi yang didapat di dalam mempelajari suatu pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan bagaimana siswa dapat melakukan, melaksanakan atau mungkin mengumpulkan sebuah tugas atau proyek di dalam materi yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga setiap peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memperkenalkan struktur kurikulum untuk kelas 11 ya. Ini kelas 11 dulu. Oke. Untuk ke 11 MIPA. Untuk 11 MIPA, untuk kelompok wajib, mungkin di dalam rapot sudah mengetahui tentang kelompok A, itu ada pendidikan agama, Pancasila, atau kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B, seni budaya, ada pendidikan jasmani dan kesehatan, kemudian ada prakarya dan kewirausahaan, kemudian ada bahasa Jawa. Untuk kelompok C, peminatan IPA, ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Khusus untuk lintas minat kelas 11 IPA untuk tahun ini adalah hanya mata pelajaran sosiologi. Jadi total untuk 1 minggu tatap muka berjumlah 46 jam. Demikian untuk kelas 11 MIPA. Kemudian untuk kelas 11 peminatan IPS, seperti kelompok MIPA, ya, itu ada kelompok wajib, itu ada pendidikan agama, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris,
Kemudian kelompok B sama dengan kelompok MIPA, ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, ada prakarya, dan kewirausahaan. Kemudian ada bahasa Jawa. Kemudian untuk kelompok peminatan C, IPS, ini yang membedakan antara MIPA dan IPS adalah mata pelajarannya. Yang pertama adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya adalah lintas minat. Untuk kelas IPS, ya, itu bahasa Prancis. Oke. Untuk kelas 12 hampir sama, ya, hampir sama dengan kelas 11 MIPA atau kelas 11 IPS. Ya, lintas minatnya untuk kelas 12 IPS itu bahasa Prancis, untuk kelas 12 peminatan IPA adalah ekonomi untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kita menginjak ke ekstrakurikuler. Di SMA Kristen Purwokerto ada pramuka. Pramuka diwajibkan hampir di seluruh sekolah di tanah air. Kemudian di setiap sekolah juga ada ekstrakurikuler pilihan, ada basket, nah yang diampu oleh nanti Pak Bas, kemudian ada dance, nanti bisa memilih dance modern atau mungkin tradisional. Kemudian ada drama. Selanjutnya ada vokal group, ada desain grafis, kemudian ada sinematografi atau membuat film. Nanti diharapkan siswa dimungkinkan untuk menyenangi berseni peran lah paling tidak di dalam sinematografi. Mudah-mudahan mengasihkan. Nanti mungkin bisa diampu oleh salah satu guru sini, mungkin Mas Aris atau mungkin Pak Bas atau guru yang lain. Saling membantu. Oke, karena di masa pandemi ini untuk segala kegiatan ekstrakurikuler dibatasi atau ditiadakan, mungkin ditunda dahulu sampai keadaan normal kembali. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Kita sudah kangen untuk bertegur sapa, ya, untuk bercanda tawa, ya, dan sebagainya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, selanjutnya program khusus dari SMA Kristen Purwokerto, mungkin yang dari SMP Kristen sudah mengetahuinya tentang KTB, retreat, kemudian pelatihan bahasa Inggris, ya, pasif aktif, ya, di dalam komunikasi. Selanjutnya adalah model pembelajaran jarak jauh. Ya, kita akan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Classroom. Setelah itu pengumuman. KPM PJJ akan dimulai hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Jadwal pelajaran akan di-share 1 hari sebelum KPM PJJ berlangsung. Untuk hal-hal teknis tentang Zoom dan GCR bisa ditanyakan langsung kepada Mr. Bas dan Pak Aris. Terima kasih. Kiranya perkenalan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, secara teknis tentang Zoom dan GCR, saya berikan waktu dan tempat kepada Mr. Bas. Silakan Mr. Bas. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan perihal tentang apa saja yang akan kita lakukan, guru-guru di sini lakukan untuk mendidik dan memberikan pengajaran ilmu kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Zoom, apa itu GCR, ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan utama dari Zoom yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita bisa bertatap maya untuk mengganti sebagai pengganti tatap muka. Tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru di sini pun rindu
bertemu dengan putra-putri, kita belajar bersama, kita bercanda bersama, kita sama-sama saling belajar. Namun apa daya, kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi, dan segala upaya kita guru-guru untuk dapat melakukan PTM sebetulnya sudah kami lakukan dengan melakukan progres. Kita semua guru-guru sudah divaksin dan sebagainya. Jadi karena ada aturan dari pemerintah dan juga diperpanjangnya masa-masa seperti ini melalui PPKM, jadi hal seperti ini tujuannya adalah tatap maya. Zoom yang Bapak Ibu sudah lihat sekarang adalah inilah yang akan kami lakukan. Ya, harapan kami satu hari ada 2 mapel yang nanti atau ada 2 mata pelajaran yang akan kami lakukan menggunakan Zoom dengan tujuan pertama pasti berinteraksi. Yang kedua adalah bagaimana guru akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan teknis seperti matematika, fisika yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak hanya melalui video pembelajaran, tetapi ada interaksi. Nanti Bapak Ibu setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, nanti saya akan berikan waktu. Ya, jadi itu perihal tentang Zoom Bapak Ibu. Yang berikutnya tentang GCR atau Google Classroom. Nah, selama kami 1 tahun yang sudah kami lakukan di SMA Kristen, perihal tentang sekolah online, selama ini kami menggunakan Google Form dan menggunakan WhatsApp sebagai media berinteraksi. Nah, namun kami sadar bahwa masalah itu pasti ada, ya, di mana ada yang berkata HP-nya rusak, WhatsApp-nya bermasalah, HP-nya hilang, dan sebagainya. Nah, kami berusaha mencari solusi dengan menggunakan Google Classroom. Apa sih bedanya dengan WhatsApp Group? Tidak ada bedanya sebetulnya dengan WhatsApp Group, cuman bedanya adalah Bapak Ibu, seandainya ada tugas, ulangan, atau apapun, maka tugas dari Bapak Ibu guru masih ada di situ. Jadi anak tidak beralasan bahwa wah HP saya hilang, WhatsApp-nya hilang, kereset dan sebagainya. Itu memang masalah yang sering kami hadapi di dalam menghadapi anak-anak. Cuman ya kami berusaha untuk ya sudahlah tidak apa-apa. Yang penting di sini kami berusaha untuk melayani. Dan di mana tadi kami memiliki tujuan bahwa kami ingin mendampingi putra-putri Ibu menjadi generasi bangsa yang baik dan berkarakter baik di masa depan. Ya, mungkin itu saja tentang Zoom dan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh aktifkan kameranya di pojok kiri, ya, kiri. Nah, Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya. Jika ingin bertanya, silakan lambaikan tangan ke kamera. Nanti saya akan unmute atau Bapak Ibu bisa berinteraksi atau ingin bertanya, silakan. Yang bertanya silakan lambaikan tangan ke kamera. Ini dari Bu Vina Nuriati dari Kasongan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya, sebentar. Yang mau saya tanyakan itu yang di classroom-nya itu apakah orang tua dipesertakan atau peserta didik aja, Pak? Hanya untuk peserta didik saja. Nah, tugas orang tua atau sebagai wali murid adalah tetap memastikan bahwa putra-putri Ibu mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Nirmala bahwa di sini kita punya 3 aspek, ya, di mana ada murid, ada guru, dan ada orang tua di situ. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu sebagai orang tua wali tetap mendorong, memantau anaknya agar bagaimana sekolahnya atau bagaimana tugasnya sudah atau belum. Nah, itu kami sangat mengharapkan peran serta dari orang tua. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Oke. Ada orang tua dari Albert Daniel. Ya, silakan Ibu. Orang tua dari Albert Daniel. Silakan di-unmute dulu. Di-unmute dulu, Bu. Unmute, Bu. Nah, ya, oke. Gini, Pak. Itu kan pelajaran tidak seperti yang kita kira ya, Pak. Ya. Ada sinyal itu ya, bisa dengar, Pak? Dikit-dikit, Bu.
kadang itu pembelajaran itu kan nggak semulus yang kita kira. Nah, itu kadangkala kalau anak sudah mengerjakan dan ada listrik mati dan sebagainya, itu dia sudah mengerjakan dan ada batas waktunya. Kalaupun ada gangguan, itu Ya. bisa nggak dalam 1 hari itu, mamanya malam, itu tetap di pekerjaannya itu, pembelajarannya itu dilaporkan. Itu Oh, tetap sehari dia kerjakan tadi, karena dulu waktu kelas 1 itu dia sudah mengerjakan, tapi karena lampu mati, sedangkan kita pakai WiFi, Pak. Kita pakai WiFi, dia tidak bisa mengirimkan, dan itu dia heboh sekali karena dia takut diberi nilai yang jelek, begitu Ya. Bapak. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Jadi perihal apabila terjadi kendala, ini juga sudah kami diskusikan dengan Dewan Guru, Kepala Sekolah hingga yayasan, bahwa kami sangat memaklumi segala gangguan-gangguan yang terjadi. Kami pun di sini juga sering mengalami gangguan, Bu. Jadi tidak hanya murid, tapi kami pun guru pun juga sering mengalami gangguan. Dari mulai komputer error, WhatsApp error, itu juga kami mengalami. Namun apabila terjadi kepada murid, kami pun akan memberi toleransi. Yang pasti adalah murid sebaiknya langsung mengabari gurunya bahwa sedang terjadi mati listrik atau sedang terjadi gangguan di rumah. Dan ada komitmen dari anak kapan ingin menyelesaikan pekerjaannya. Apabila malam itu, ya malam itu kami tunggu. Ya, jadi seperti itu Bu, kami akan terus memantau ya pekerjaan anak. Pasti seperti itu, Bu. Yang pasti sekali lagi, Bu, kami butuh peran serta dari orang tua untuk memastikan apakah tugas-tugasnya sudah dikerjakan. Seperti itu, Bu. Jadi kita akan tetap terus memberikan toleransi dan kami Ya, juga sangat menjunjung tinggi tentang komitmen anak-anak yang mengerjakan dan bertanggung jawab. Begitu, Bu. ya. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Sama-sama terima kasih. Ya, berikutnya apakah ada yang mau bertanya? Silakan lambaikan tangan ke kamera, boleh? Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan dan berarti saya anggap Bapak, oh ini Bu Vina mau bertanya lagi? Sebentar. Halo Bu Vina, mau bertanya Ya, lagi? Ya? ini saya mau nanyakan masalah ini Pak, masalah buku ya. Saya Oh ya, kan buku. di Kalimantan ini mungkin agak kurang informasi. Kadang anak-anak itu kurang begitu apa ya, intens itu memberikan informasi kepada kami sebagai orang tua. Ya. Kalau untuk buku itu untuk 1 semester itu, apakah orang tua harus menebus atau ada dari sekolah langsung yang menyediakan atau gimana gitu? Oh, baik. Jadi begini Bu, untuk buku. Sebagai media pembelajaran, buku itu menjadi hal yang wajib. Dan sebetulnya untuk biaya buku yang sudah-sudah, 1 semesternya itu di angka sekitar 300 sampai 400 kalau nggak salah. Nanti pun mungkin tahun ini, ya mungkin memang tahun sebelumnya kami tidak mewajibkan buku sebetulnya, Bu. Karena memang melihat kondisi yang ya saya tahu, ya akibat pandemi banyak orang tua yang mungkin tidak bisa bekerja atau bahkan kesulitan mencari nafkah, kami sadar betul tentang itu, ya. Jadi pada tahun lalu kami tidak mewajibkan, namun setelah kami mencoba merenung ya bahwa ternyata buku itu penting bagi anak dan itu juga penting bagi kami guru-guru di dalam memberikan materi, maka nanti untuk perihal buku kami akan sounding ke atau kami akan sampaikan ke orang tua bahwa inilah buku-buku yang dibutuhkan oleh murid dan di situ kami juga akan memberikan nominal harganya berapa Bu. Jadi seperti Oh itu. iya Pak ya. Sangat diharapkan informasi yang seperti itu Pak karena kami di sini kan kadang agak terlambat mendapatkan informasinya. Ya, Mohon baik. bantuannya dari pihak sekolah untuk apa ya sering-sering mengingatkan kami sebagai orang tua. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Oh ya baik, terima kasih. Ya sebelumnya maaf Bu kalau tahun lalu kami belum sempat menjelaskan seperti itu. Iya Pak, iya Pak. Ya, Ya. Pak ya. Ya, oke baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya kira tidak ada lagi pertanyaan. Jika tidak ada, mari bersama-sama kita. Oh, ada lagi pertanyaan dari Bu. Oh, dari mamanya. Oh, ini dari Priscilla dan John Kerry. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu. Ya, selamat
Pagi ya Pak. Ya, Ah, siang pagi nggak apa-apa, Bu. ya, saya orang tua dari Yolantrin. Oh, nggih. Halo, Bu. Saya nggak bertanya sih Pak, cuma Ya, hanya sekedar ada sedikit gagasan aja. ya. Eh, ini kan karena kami kan jauh di Kalimantan, Oke. terus kami kan nggak punya akses untuk ke sekolah. Nah jadi saya punya gagasan gimana kalau dibikin sebuah WhatsApp grup untuk orang tua dengan guru-guru sekolah sehingga kami bisa bertanya dan kami bisa mendapat informasi yang lebih banyak dari pihak sekolah karena terus terang kami kan jauh di Kalimantan. Nah, jadi untuk tahu informasinya kadang kami agak terlambat seperti dibilang Ibu Pina tadi. Nah, kalau memang bisa dibikin grup WhatsApp, jadi di situ kita bisa bertanya atau kami bisa mencari informasi, guru-guru juga bisa mengasihkan kami informasi. Nah, hanya itu aja gagasan saya, Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan. Oh, nggih, baik, Bu. Sebelumnya terima kasih. Ini usul yang sangat baik sekali, usul yang sangat bagus. Akan kami segera sampaikan ke pihak Dewan Guru dan semoga ini bisa segera terrealisasi ya, Bu ya. Oke, Agar kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh menyampaikan segala gagasan kami melalui Zoom ini Tuhan. Ya Tuhan, semoga apa yang sudah kami bahas dapat menjadi berkat bagi putra-putri kami. Dan semoga segala sesuatu hal yang dibutuhkan ke depannya dapat jadi lebih baik untuk SMA Kristen Purwokerto. Dan kami mohon berkat-Nya Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik.